Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah mantik ya, Bapak Asep Supriyadi. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan beliau sehat walafiat, banyak umur, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam setiap urusan-urusannya, amin ya rabbal alamin. Dan juga para pemirsa, kita akan simak materi tentang mantik ya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Badruddin dari kelompok 4 ya, kelas 3C. Soal materi yang akan kita bahas yaitu tentang qadiyah syartiyah ya, qadiyah syartiyah. Dari materi mantik ini ada yang namanya qadiyah syartiyah. Kita akan bahas lebih dahulu dari mulai ta'rif, kemudian pembagian qadiyah syartiyah, juz qadiyah syartiyah, dan sur qadiyah syartiyah, muttasilah, dan macam-macamnya. Pertama kita sampaikan terlebih dahulu tentang tarif atau definisi dari qadiyah syartiyah. Di sini didefinisikan qadiyah syartiyah ialah suatu qadiyah yang di dalamnya mengandung hukum untuk menghubungkan suatu qadiyah dengan qadiyah yang lain dengan disertai salah satunya dengan adat syarat ya. Jadi di sini ada syaratnya. Jadi apa fungsinya dengan adat syarat ini? Untuk mengeluarkan dari keadaan sendiri dalam menghubungkan dengan yang lain sehingga kedua qadiyah tersebut menjadi satu. Biasanya ada adat syaratnya. Di sini dicontohkan idza kana al-hadidu yuskhanu fa innahu yatamaddadu bil hararah. Jadi di sini ada syaratnya yaitu idza, jika atau apabila besi dipanaskan, maka ini adalah jawab daripada syarat yang tadi. Dari idza tadi, idza apabila besi dipanaskan maka berkembang dengan panas, maka akan berkembang dengan panas. Itu contohnya ya. Kemudian selanjutnya tarif sudah kita ketahui. Selanjutnya adalah pembagian qadiyah syartiyah. Qadiyah syartiyah dapat dibagi menjadi dua. Pertama ada muttasilah atau tersambung ya. Yang kedua munfasilah atau terpisah. Contoh daripada qadiyah muttasilah yaitu dalam bahasa Indonesianya, jika Ali rajin maka ia lulus ya. Muttasilah ya, tersambung, ada kesinambungan. Ada kesinambungan di sini. Dan kemudian contoh daripada qadiyah munfasilah adalah ada kalanya berita itu benar dan ada kalanya bohong. Tidak ada kalanya orang itu penulis dan ada kalanya penyair. Jadi tidak ada kesinambungan di situ antara qadiyah yang satu dengan qadiyah yang kedua. Selanjutnya kita lanjut ke yang ketiga yaitu juz qadiyah syartiyah. Qadiyah syartiyah muttasilah maupun muttasilah masing-masing tersusun dari dua juz, yaitu dua qadiyah, yaitu qadiyah pertama yang mengandung syarat dan qadiyah kedua yang mengandung jawabnya atau jawab syarat. Yang pertama disebut muqaddam dan yang kedua disebut tali. Qadiyah syartiyah muttasilah dilihat dari segi kelaziman tali. Untuk muqaddam dibagi kepada dua, mujabah dan salibah. Mujabah yaitu suatu qadiyah yang mengandung hukum adanya kelaziman tali untuk muqaddam, baik keduanya mujabah ataupun keduanya salibah, atau salah satunya mujabah dan yang lain adalah salibah. Salibah yaitu suatu qadiyah yang mengandung hukum menghilangkan kelaziman tali
untuk muqaddam, baik keduanya mujab atau salib, atau mujabah atau salibah, atau salah satunya mujabah dan yang lainnya adalah salibah. Qadiyah syartiyah muttasilah dilihat dari segi hal, ihwal, dan zamannya, di mana hal dan zamannya itu terletak adanya kelaziman atau ditiadakannya kelaziman antara muqaddam dan tali. Terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama qadiyah syartiyah muttasilah dibagi 4 bagian, ya. Ada makhsusah, ada kulliyah, ada juz'iyah, ada muhmalah. Mahmusah yaitu yang dikhususkan. Mahmusah itu yang dikhususkan. Kemudian kuliah itu keseluruhan. Selanjutnya ada juz'iyah, bagian-bagiannya saja, ya. Dan yang keempat adalah muhmalah. Muhmalah itu adalah yang mencakup, ya, mencakup dari qadiyah tersebut. Selanjutnya ada sur qadiyah syartiyah muttasilah dan macam-macamnya. Sur qadiyah syartiyah muttasilah ialah lafaz yang menunjukkan kadar keadaan dan waktu pada qadiyah yang diberi hukum dengan adanya atau tidak adanya. Lazim melazimkan antara muqaddam dan tali. Macam-macam sur dalam qadiyah syartiyah muttasilah ini ada 4 macam, yaitu lafaz sur untuk kuliah mujabah, yang kedua lafaz sur untuk kuliah salibah, selanjutnya lafaz sur untuk juz'iyah mujabah, dan yang keempat lafaz sur untuk juz'iyah salibah. Jadi intinya lafaznya ada lafaz sur, lafaz yang kuliah, dan lafaz yang juz'iyah. Baik, kita lanjutkan. Di sini lafaz sur untuk kuliah mujabah ialah lafaz yang menunjukkan hukum adanya lazimkan antara muqaddam dan tali dalam keadaan dan waktu, seperti lafaz kullama, yaitu apabila tiap-tiap atau setiap, mata sewaktu-waktu, mahma bagaimanapun. Seperti contohnya di sini, apabila tiap-tiap bangsa mengadakan pembaruan pendidikan dalam pendidikan, maka bangsa itu akan menduduki tempat yang tinggi di antara bangsa-bangsa. Ya. Kemudian bagaimanapun juga, sini, bagaimanapun juga kamu berusaha mempengaruhi kami dengan beberapa alasan, kami tetap akan percaya kepadamu. Sewaktu-waktu, ini contoh dari kalimat kata-kata yang tadi, ada mahma, ada mata, ada kulama. Ini untuk contoh yang mata, sewaktu-waktu tamu datang ke rumahku, pasti aku akan menerimanya. Lafaz sur untuk kuliah salibah ialah lafaz yang menunjukkan hukum meniadakan, lazimkan antara muqaddam dan tali dalam segala keadaan dan waktu. Lafaznya ialah laisal atau laisal biddah, ya. Tidak sekali-kali. Contoh tidak sekali-kali, bila mana bangsa itu bersatu maka akan gagal perjuangannya. Ini contoh daripada lafaz sur kuliah salibah. Yang ketiga, lafaz sur kuliah untuk juz'iyah mujabah ialah lafaz yang menunjukkan hukum adanya lazimkan antara muqaddam dan tali pada sebagian keadaan dan waktu yang tidak ditentukan. Lafaznya ialah qad yakunu, terkadang, ya. Kadang-kadang akan terjadi. Contohnya, kadang-kadang akan terjadi bila mana mahasiswa rajin belajar, maka akan mendapat beasiswa. Kalau dulu ada beasiswa super semar, mungkin beasiswa dari Jarum Super atau beasiswa lainnya lah.
Contoh lain, kadang-kadang akan terjadi bila hujan itu lebat di suatu daerah, maka terjadilah bahaya banjir. Ya, ini kadang-kadang, kadang berarti bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Selanjutnya lafaz sur yang keempat ya, lafaz sur juz'iyah salibah adalah lafaz yang menunjukkan hukum meniadakan lazim melazimkan antara muqaddam dan tali pada sebagian keadaan dan waktu yang tidak ditentukan. Lafaznya ialah qad la yakunu, kadang-kadang tidak akan terjadi, atau memakai sur kulliyah mujabah setelah dimasuki adat salibah kepadanya. Lafaznya laisa kullama. Jadi ada lafaz salibahnya dulu, tapi ada lafaz mujabah kullama di situ. Contohnya adalah kadang-kadang tidak akan terjadi bila mana. Jadi kita pakai kadang-kadang di depannya, pakai kadang-kadang, kemudian ditiadakan dengan menyebut tidak akan. Kadang-kadang tidak akan terjadi bila mana mahasiswa sungguh-sungguh pasti akan memperoleh hadiah pertama. Ya. Contoh lain, kadang-kadang tidak akan terjadi jika suatu itu logam, maka sesuatu itu emas. Ini contohnya ya. Tidaklah setiap orang yang alim pasti mengamalkan ilmunya. Tidaklah setiap manusia berada di rumahnya itu pasti ia sedang tidur. Ya. Itu contohnya. Kalau yang di atasnya memakai kalimat kata kadang-kadang, ya, kami memakai qad la yakunu, kadang-kadang tidak. Kemudian di bawahnya laisa kullama, contohnya di situ tidaklah. Ya, laisa kullama, tidaklah setiap. Laisanya tidaklah, kemudian kullama itu setiap. Tidaklah setiap. Jadi setiap contoh-contoh ini sudah bisa memahamkan kita tentang juz'iyah, ya, tentang yang tadi dari pertama mengenai dari yang pertama yaitu qadhiyah syartiyah, terus pembagian qadhiyah syartiyah, juz qadhiyah syartiyah, dan yang terakhir dasur qadhiyah syartiyah mutasilah, yang macam-macamnya tadi disebutkan ada 4 macam ya. Baik, mungkin tidak banyak yang saya sampaikan. Itulah penyampaian dari saya mengenai qadhiyah syartiyah. Ucapan terima kasih. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.